Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ivana Awa Fauzia dengan NIM 41424010034. Saya dari Prodi Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Mercubuana, yang menjelaskan tentang tugas besar saya di mata perkuliahan Arsitektur dan Sistem Tertanam. Judul simulasi saya yaitu analisis dan simulasi desain FSM untuk aplikasi car parking system dan mouse sequence detector menggunakan VHDL dan Verilog. Pada halaman kedua ada daftar isi. Saya ingin menjelaskan tentang car parking system in VHDL terlebih dahulu. Tujuan simulasi car parking system VHDL ini mengimplementasikan logika transisi FSM meliputi state idle, wait password, right pass, wrong pass, dan stop ke dalam sistem kendali parkir otomatis. Memvalidasi respon output sistem pada waveform Vivado seperti indikator gerbang masuk atau keluar dan layar kapasitas parkir terhadap berbagai variasi input eksternal, sensor kedatangan mobil, dan kebenaran password. Sistem digital ini bertindak sebagai otak dari mesin tiket atau palang pintu yang mengatur apakah sebuah mobil diizinkan masuk atau tidak. Indikator light merespon seketika terhadap perubahan state input eksternal. Green light atau light hijau sebagai indikator akses diterima dan palang pintu akan terbuka. Dan red light atau lampu merah sebagai indikator peringatan berhenti sementara atau akses ditolak. Kemudian ini ada code-nya, merupakan delegasi PIN atau port. Code ini untuk mengidentifikasi port masuk input dan keluar output dari chip sistem parkir. CLK berfungsi sebagai jam sistem pengatur ritme. Kemudian reset yaitu sebagai tombol reset atau berakhir menandakan ia aktif low atau artinya itu sistem reset jika diberi nilai 0. Kemudian ada front sensor, back sensor yaitu sebagai input dari sensor inframerah. Kemudian ada password 1 dan password 2 itu menandakan sebagai input saklar kombinasi kata sandi. Tiap saklar terdiri dari 2 bit biner. Kemudian ada green light dan red light yaitu sebagai output ke lampu indikator fisik. Kemudian ada hex 1 dan hex 2 di mana sebagai output 7 bit untuk mengontrol nyala lampu pada layar 7 segment. Kemudian ada deklarasi internal. Code ini untuk menciptakan tipe data custom bernama FSM state yang berisi 5 nama fase operasional sistem. Kemudian membuat kabel memori internal atau current state dan next state untuk menampung fase tersebut, serta membuat sebuah variabel perhitungan waktu atau counterweight berukuran 4 bit yang dimulai dari 0. Kemudian ada set register, memori status FSM atau set register sebagai elemen memori atau kumpulan flip-flop yang mengingat di state mana sistem sedang berada saat ini. Proses ini sepenuhnya bergantung pada sinyal clock atau sinkron. Jika sistem menerima sinyal reset sampai dengan 0 atau menandakan aktif rendah, sistem akan dipaksa menghapus semua memori dan kembali ke titik awal yaitu idle. Dalam kondisi normal atau tidak di reset, sistem akan menunggu transisi sinyal clock dari rendah ke tinggi atau rising idle CLK. Tepat pada momen hitungan tersebut, nilai dari next state akan disalin dan dikunci menjadi current state. Kemudian ada next state logic. Next state logic ia sebagai otak pengambil keputusan penentu arah. Proses ini tuh harus menghitung state apa yang harus dituju selanjutnya berdasarkan state saat ini dan input dari luar. Idle yaitu sistem tidak melakukan apa-apa sampai ada mobil yang mendekat. Jika sensor depan mendeteksi mobil, front sensor sama dengan 1, sistem pindah ke wait password. Wait password yaitu menunggu input password. Jika password benar atau 01 dan 10, gerbang akan terbuka atau right password. Jika salah, pindah ke wrong password.
Kemudian wrong password, yaitu tetap di set ini sampai password yang benar dimasukkan. Dan kemudian ada right password di mana mobil dipersilakan masuk jika ban belakang mobil menyentuh sensor. Menyentuh sensor belakang atau back sensor sama dengan 1. Gerbang akan bersiap menutup atau stop. Kemudian ada stop, yaitu menunggu badan mobil sepenuhnya melewati gerbang back sensor dengan atau yang ditampilkan yaitu back sensor sama dengan 0. Setelah itu, sistem akan kembali ke idle untuk mobil berikutnya. Kemudian ada output logic, di mana mengendalikan komponen fisik atau aktuator dan indikator yang terhubung ke luar sistem, seperti menyalakan lampu LED, merah atau hijau, mengubah teks pada layer 7 segment atau hexadesimal, serta menjalankan perhitungan waktu atau counter. Karena sistem ini adalah more FSM, maka output murni ditentukan oleh current state. Proses ini sengaja dibuat sinkron atau dikendalikan oleh clock agar output yang dihasilkan stabil dan tidak berkedip atau glitch. Saat terjadi transisi logika yang cepat, proses ini mengevaluasi current state pada setiap siklus clock. Kemudian ini hasil simulasinya, yaitu saat 0 sampai 200 nanosecond atau pada saat fase siaga atau idle, sistem selesai di reset dan masuk ke kondisi siaga. Semua LED mati dan layar hexadesimal menampilkan karakter awal atau OM. Kemudian pada fase 200 sampai 300 nanosecond, yaitu fase kendaraan terdeteksi, di mana sensor depan mendeteksi mobil mengubah status menjadi what password dan LED merah akan menyala, dan kemudian tampilan layar berubah dan juga sistem mulai menghitung waktu antrian atau counter berjalan. Kemudian saat fase akses berhasil dan kendaraan lewat, yaitu pada lebih dari 30 nanosecond, peta sandi benar dimasukkan, lalu membuka gerbang atau right password, lalu sensor belakang langsung terpicu menutup gerbang atau stop. LED hijau akan menyala dan counter di reset ke 0. Kemudian layar kembali ke tampilan state. Kemudian untuk kesimpulan simulasi car parking system PHDL ini, yaitu pada permodelan car parking system, desain dibagi menjadi 3 blok proses utama, yaitu state register sebagai memori sinkron, next state logic sebagai pengambil keputusan arah transisi atau seperti idle, wait password, wrong password, right password, dan stop, dan output logic untuk mengendalikan perangkat fisik seperti LED dan indikator 7 segment. Simulasi test base ini menunjukkan sistem dapat merespon sensor kedatangan mobil dan validasi kata sandi, meskipun ditemukan sebuah bug penulisan pada test bed yang membuat simulasi terhenti atau stuck saat menunggu nilai hexadesimal yang tidak terdefinisi. Kemudian ada full VHDL code for more FSM sequence detector, di mana tujuannya ini yaitu mensimulasikan dan membuktikan kelancaran aliran masukan data binary serial secara real time, serta membangkitkan sinyal logika tinggi atau 1 pada port keluaran secara eksklusif hanya ketika pola urutan bit 1001 terdeteksi sempurna. Sistem ini mengandalkan prinsip dasar Moore machine di mana transisi keluaran hanya bergantung pada status memori saat ini atau current state demi menjaga stabilitas sinyal saat pola target tercapai. Kemudian untuk code-nya, yaitu pertama ada entity, di mana untuk mendeteksi kaki-kaki pin dari modul ini. Clock digunakan untuk sinyal detak sinkronisasi. Reset yaitu sinyal untuk mengembangkan sistem ke kondisi awal atau aktif jika bernilai 1. Kemudian ada sequence in, yaitu sinyal input untuk menerima aliran bit masuk, dan detektor out untuk sinyal output yang akan menyala 1 jika 1001 terdeteksi. Kemudian arsitektur, yaitu tipe Moore FSM is 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Sistem ini memiliki 5 fase memory step. Nama-namanya dibuat deskriptif untuk melambangkan seberapa banyak pola 1001 yang sudah berhasil ditebak. Kemudian ada signal, current state, dan next state, yaitu membuat kabel internal untuk mengingat status saat ini atau current state.
dan arah status berikutnya pada next step. Kemudian ada sequential memory, yaitu proses clock dan reset. Adalah register memori flip-flop. Jika reset sama dengan 1, memori dipaksa kembali ke status 0. Jika tidak di-reset, setiap ketukan jam naik atau terjadi reset at the clock. Sistem melangkah ke fase berikutnya dengan memasukkan nilai next state ke current state. Kemudian ada combinational logic, yang dimana bagian ini adalah otak mendeteksi polanya dan menentukan bagaimana FSM menangani overlapping sequence atau pola yang tumpang tindih. When zero yaitu saat sistem menunggu angka 1, jika masuk 1 pindah ke 1, jika 0 tetap berada di 0. Kemudian when 1 di mana saat sudah mempunyai angka 1, maka akan menunggu angka 0. Jika masuk 0, pindah ke 10. Jika masuk angka 1, tetap di 1 karena angka 1 bisa jadi awalan pola baru. Kemudian ada when 10 di mana situasi di mana sudah mempunyai nilai 10 atau 10 dan akan menunggu angka 0 kedua. Jika masuk angka 0, maka akan pindah ke 100. Kemudian when 100 di mana saat sudah punya angka 100 atau 100, tinggal menunggu angka 1 terakhir. Jika masuk angka 1, maka akan pindah ke fase puncak 1001. Nah, pada terakhir yaitu when 1001 yaitu saat pola sudah lengkap. Jika setelah ini akan masuk angka 1 lagi, sistem langsung menganggap itu awal pola baru atau pindah ke 1. Jika yang muncul adalah angka 0, pindah ke 10 untuk mulai menangkai ulang. Desain ini memungkinkan deteksi pola yang saling tumpang tindih atau overlapping. Misalnya input 1001 akan terdeteksi 2 kali atau di posisi bit keempat dan bit ketujuh, atau bukan hanya sekali. Kemudian ada output logic di mana membuktikan desain mode keluaran hanya bergantung pada state current atau bukan input sebelum in, di mana output detector out bernilai 1 hanya ketika current state sama dengan 1001. Di semua state lain bernilai 0, karena mode output baru berubah setelah clock age yang membuat state berpindah, berbeda dengan FSM tipe Mealy yang bisa berubah seketika mengikuti input. Kemudian ini ada hasil simulasinya saat reset dan overview 0 sampai 130 nanosecond. Di awal simulasi, sinyal reset bernilai 1, yaitu garis hijau di atas FSM masih dalam kondisi reset sesuai kode testband yang menahan reset selama 30 nanosecond pertama. Kemudian saat kondisi T sama dengan 77,209 nanosecond, ini terjadi tepat setelah S75 nanosecond, yaitu state baru saja berubah dari 0 ke 1 dan karena input masih 1 atau belum berubah ke 0 sampai ke T sama dengan 80. Next state dihitung tetap 1 sesuai logika when 1 if second in sama dengan 1, then next state sama dengan 1. Lalu saat kondisi T sama dengan 80,438 nanosecond, tepat setelah T sama dengan 80 nanosecond, sequence in berubah menjadi 0, sehingga state logic menghitung 10 untuk ke edge berikutnya, yaitu T sama dengan 85 nanosecond. Kemudian saat kondisi T sama dengan 139 nanosecond, ini merupakan bukti bahwa desain berhasil mendeteksi pola 1001 atau 1001. Sesuai perhitungan, pola lengkap terbentuk pada saat waktu sama dengan 135 nanosecond atau state berpindah ke 1001. Dan detektor out naik menjadi 1 mengikuti aturan Moore, yaitu output berdasarkan state dan aktif selama 1 periode clock penuh hingga edge berikutnya di T sama dengan 145 nanosecond. Next state 1 menunjukkan
FSM langsung siap mendeteksi kemungkinan pola baru yang overlap atau karena input tetap satu, bukan riset paksa ke zero dan merupakan bukti keberhasilan implementasi overlapping sequence detector. Kemudian saat kondisi di T sampai dengan 161 nanosecond, fase setelah pola pertama terdeteksi dan sistem kembali mengumpulkan bit menuju kemungkinan pola berikutnya. Tetapi karena input berikutnya tetap nol terus-menerus dari T sampai dengan 150 hingga akhir simulasi, maka FSM akan berlanjut ke 100, lalu jatuh kembali ke 0 di T sampai dengan 175 nanosecond dan dia akan diam. Kemudian ada full Verilog code for more FSM sequence detector, di mana tujuannya yaitu mensimulasikan dan membuktikan kelancaran logika pendeteksi urutan biner spesifik 1011, yaitu menggunakan arsitektur More FSM dengan bahasa pemrograman Verilog dan melakukan studi kompresi tidak langsung untuk menganalisis bagaimana bahasa Verilog mendeskripsikan state memory dan combinational logic secara berbeda dibandingkan VHDL. Namun tetap menghasilkan bentuk gelombang atau timing diagram dan keadaan logika yang setara saat di-run di Vivado. Kemudian ada deklarasi modul dan parameter, di mana mendefinisikan interface rangkaian digital sinkron dengan satu jalur masukkan data serial atau sequence in, satu jalur clock, satu jalur reset, dan satu keluaran atau detektor out. Kata kunci output like menandakan bahwa detektor out akan diberi nilai di dalam blok prosedural atau always, sehingga tipe data register data register diperlukan sesuai kaidah sintaksis Verilog. Kemudian ada deklarasi parameter state, di mana Verilog menggunakan parameter untuk memberikan encoding binar eksplisit 3 byte pada setiap state. Pendekatan ini disebut state encoding manual, yaitu yang memungkinkan perancangan pengendalian langsung presentasi biner tiap state yang berguna untuk optimasi sintesis logika konvensional pada implementasi FPGA atau Register Current FPGA. Kemudian, register current state dan next state masing-masing berukuran 3 byte, cukup untuk mempresentasikan 5 kondisi state. Kemudian proses sekuensional, yang dimana mempresentasikan elemen memori sinkron atau flip-flop yang menyimpan kondisi state FSM. Sensitivity lies seperti ini menunjukkan bahwa proses bersifat reset asinkron aktif tinggi, di mana begitu reset mengalami transisi naik atau di luar hubungan dengan kondisi reset. Di mana begitu reset mengalami transisi naik di luar hubungan dengan clock, current state langsung dipaksa ke 0 tanpa menunggu detak berikutnya. Selain kondisi reset, pembaharuan current state hanya terjadi tepat pada tepi naik atau positive edge sinyal clock sesuai prinsip rangkaian sinkron. Jika tidak di-reset, status akan diperbarui atau current state sampai dengan next state tepat saat clock berdetak naik. Dan kemudian ada proses kombinasional logika next state, di mana closure default atau next state sama dengan 0 berfungsi sebagai mekanisme pengamanan terhadap kondisi state yang tidak terdefinisi yang secara praktik dapat muncul akibat glitch atau kondisi awal simulasi yang belum terinisialisasi. Sistem mengharapkan pola 1011 analisis setiap cabang transisi disusun dengan logika seperti ini. Ada 0, yaitu saat menunggu byte 1 pertama sebagai penanda awal pola. Byte 0 diabaikan atau self loop. Kemudian ada 1 setelah menerima angka 1. Jika byte berikutnya 0 akan membentuk 10 atau 10 dan berlanjut ke 10. Jika 1 atau 1 lagi, maka tetap 1. Menangani kemungkinan 1 sebagai awal baru. Kemudian ada 10 setelah menerima 10, jika byte berikutnya 0 yang terjadi pola gagal total karena
100 tidak mengandung sisa yang berguna atau akan kembali ke zero jika yang diterima adalah angka 1 akan berbentuk 101 dan akan berlanjut ke 101. Kemudian 101 yaitu setelah menerima 101, jika bit berikutnya 0 maka menjadi 1010. Namun dua bait terakhir yaitu 10 adalah masih relevan sehingga kembali ke 10 atau bukan 0. Jika yang diterima adalah 1, yang tetap terjadi adalah pola lengkap yaitu 1011 akan terbentuk dan berlanjut ke 1011. Kemudian ada 1011 yaitu saat pola terdeteksi. Jika bit berikutnya 1 maka urutan menjadi 1011 one dan ekor one atau satu berpotensi awal baru, lalu akan kembali ke one. Jika 0 maka menjadi 1011 dan dua bit terakhir adalah 10 berpotensi awal baru, maka akan kembali ke 10. Kemudian ada proses kombinasional logika output, di mana di sini itu menjadi bukti bahwa rangkaian ini termasuk kategori more finite state machine, karena sensitivity list hanya mencantumkan current state tanpa melibatkan second in secara langsung dan mempresentasikan fungsi output dalam kondisi normal mesin state sehingga finite state machine. Karena blok ini murni kombinasional tanpa elemen memori, secara ideal tidak ada tundaan clock atau perubahan detektor out terjadi. Meski pada implementasi fisik akan ada tundaan propagasi gerbang logika setelah current state berubah, namun karena current state sendiri hanya diperbarui saat tepi naik clock, secara ringkasnya detektor out akan tampak berubah tepat bersamaan dengan rising edge clock yang menerima FSM ke state 1001. Kemudian ada deklarasi sinyal dan instalasi di mana sinyal input untuk test band harus dideklarasikan sebagai atau register, yaitu sequence in, clock, reset ke test band bertugas menahan dan mengendalikan nilai sinyal ini untuk disuntikan ke sistem. Selain itu digunakan juga karena nilainya akan diberikan secara prosedural dalam blok inisial. Sebaliknya, sinyal output atau detektor out bertipe where dari sistem utama karena merupakan hasil keluaran dari modul yang diinstansiasi menggunakan notasi pemetaan port berbasis nama, yaitu name port mapping, melalui simbol titik port atau sinyal. Selain itu, dideklarasikan juga sebagai while karena testband hanya bersifat pasif saat membacanya. Kemudian ada generator sinyal detak atau clock generator, di mana blok inisial bekerja secara paralel tepat di detik ke-0 simulasi. Sistem mengatur clock awal menjadi 0 lalu masuk ke dalam looping tak terbatas atau forever dan membangkitkan sinyal clock selama 5 nanodetik, lalu mengembalikan nilai clock dari 0 ke 1 atau 1 ke 0 dan menciptakan gelombang kotak sempurna dengan detik circle 50% dan total satu periode 10 nanosecond atau frekuensi 100 MHz. Kemudian ada proses stimulus, di mana fase reset saat 0 sampai 30 nanosecond pada awal simulasi. Saya menekan tombol reset yaitu sama dengan 1 untuk membersihkan memori FSM. Tanda pagar 30 yaitu perintah tertunda selama 30 nanosecond sebelum mengeksekusi baris berikutnya atau reset sama dengan 0. Ini memastikan FSM benar-benar memulai dari zero. Pada fase ini, injeksi byte berpola telah reset mati pada detik ke-30. Sistem didiamkan lagi selama 40 nanosecond sampai waktu mencapai 70 nanosecond. Kemudian 10 nanosecond yaitu pada detik 80 nanosecond byte 0 akan ditambahkan, dan 10 nanosecond kemudian lagi yaitu menjadi 90 nanosecond byte 1 akan ditambahkan. Sampai di titik ini, FSM berhasil menangkai sebagian dari pola target, yaitu urutan
101. Setelah FSM berhasil mengumpulkan urutan 101 di detik 90, ia tertahan di state tersebut selama 20 nanosecond karena pagar perintah ini. Kemudian untuk menyelesaikan pola 1011, FSM sangat membutuhkan sekuen in sama dengan 1. Ini langkah berikutnya, namun testbed justru menginstruksikan sekuen in sama dengan 0. Masuknya byte 0 ini seketika menghancurkan rantai pola, mesin menyalakan detektor out dan mendimensi state-nya kembali ke tahap perencanaan awal. Dan hasil simulasinya seperti ini, saat kondisi di T sama dengan 15 nanosecond, yaitu mempresentasikan fase reset aktif, di mana FSM secara paksa diperintahkan pada nilai bilangan binar 000 atau state 0 sesuai spesifikasi reset asinkron pada blok sekuensial. Kemudian saat kondisi di waktu sama dengan 71 nanosecond, yaitu titik ini berada tepat setelah sekuen in berubah menjadi 1, yaitu pada waktu 70 nanosecond oleh testbed. Namun sebelum blok berikutnya atau 75 nanosecond tiba, sehingga current state masih menampilkan nilai hasil kuncian sebelumnya atau 0. Logika kombinasional ini telah menghitung nilai next state sama dengan 1 yang akan dikunci pada S75 nanosecond. Kemudian saat kondisi di T di waktu sama dengan 77 nanosecond, setelah S75 nanosecond ini, current state telah terkunci menjadi nilai binar 001 atau state 1 karena sekuen in masih bernilai 1, yaitu saat rentang 70 sampai 80 nanosecond. Pada titik pengamatan ini, logika kombinasional kembali menghasilkan next state sama dengan 1, sesuai dengan aturan self-love 1 plus input 1 akan menjadi 1. Kemudian pada kondisi di waktu 80 nanosecond, sekuen in bertransisi menjadi 0. Logika kombinasional segera merespon dengan menghitung next state sama dengan 10 atau nilai bilangan binarnya 011 sesuai aturan 1 plus input 0 akan menjadi 10. Nilai ini akan dikunci pada S85 nanosecond berikutnya. Lalu pada kondisi di waktu sama dengan 15 nanosecond yang berdekatan dengan rising at clock ke-11, current state berpindah menjadi 1011 setelah menerima urutan byte 1011 secara berurutan, yaitu pada saat S5, 85, 95, dan 105. Pindahan ini memicu blok output kombinasional untuk mengaktifkan detektor out menjadi 1 sebagai penanda bahwa pola 1011 ini berhasil terdeteksi. Pada saat bersamaan, next state sudah bernilai 1 atau dengan bilangan binar 001 menunjukkan bahwa sekuen in masih bernilai 1. FSM langsung bersiap untuk kemungkinan deteksi pola tumpang tindih atau overlapping berikutnya. Kemudian pada saat kondisi di waktu 113 nanosecond, berdasarkan rekonstruksi tabel di atas, state 1011 terkunci pada S105 nanosecond setelah menerima urutan byte 1011 dan bertahan hingga S115 nanosecond. Pada rentan inilah detektor out bernilai logika 1 sesuai fungsi output more yang murni bergantung pada current state. Kemudian nilai next state sama dengan 10 pada titik berikutnya sesuai nilai next state sama dengan 10 pada titik pengamatan ini menunjukkan bahwa FSM telah mempersiapkan transisi ke step berikutnya sesuai aturan 1011 plus input 0 akan menjadi 10. State system kembali mundur atau downgrade dari 010 menjadi 011 sebagai bagian dari mekanisme deteksi pola tumpang tindih yang memungkinkan FSM tetap peka terhadap kemungkinan pola baru tanpa perlu meriset keseluruhan proses pencarian.
Kemudian kesimpulan simulasi full VHDL dan Verilog Code for more efficient sequence detector ini yaitu sequence detector baik kode VHDL maupun Verilog diuji fungsionalitasnya dalam membaca aliran byte secara serial melalui simulasi Vivado. Hasil analisis ini membentuk gelombang atau waveform membuktikan bahwa mesin mampu mendeteksi urutan pola target secara akurat dan mengaktifkannya punya output tepat pada fase puncak. Selain itu, algoritma pada kedua bahasa HDL tersebut berhasil mengimplementasikan sistem overlapping sequence detector yang memungkinkan mesin tidak harus mengulang pencarian dari nol. Jika pola binang terputus, melainkan memanfaatkan byte terakhir yang relevan untuk kalkulasi step berikutnya. Sekian dari saya, semoga materi ini sangat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.